Ya, memicu emosi-emosi itu tadi, lebih sering sensitif, disenggol dikit langsung tadi. Vin, kita kan mau mulai minum aja. Minum Masuk sama, jangan marah-marah. Ya kan kita udah mau mulai. Harusnya tadi itu sebelum mulai baru kamu minum dulu. Kenapa sih kamu ini kok marah-marah? Ya nggak tahu nih Vin. Wis mulai ini udah mau mulai ditungguin sama Ya, tapi nggak bisa gitu ya. Oh, beberapa hari ini loh, aku suka marah. Orang nggak salah, tak marahin. Loh, kamu udah maaf-maafan belum ini? Kayaknya belum maaf-maafan kita ini. Jadi marah-marah. Iya nggak tahu. Kayak emosi gitu loh, kayak pengen marah, kayak pengen mukul orang aja. PMS mungkin. Enggak, bener nggak lagi PMS. Lagi dapet. Enggak, PMS kan didapat kan? Oh enggak, PMS Beda, itu PMS keras sebelum. sebelum menuju ke tegang Enggak bulan. ada apa-apa. Ya, terus kenapa ya? Gak tahu, aneh kan? Enceno ya toh. Ya gitulah, tahu ah. Gimana nih, Vera nggak marah-marah? Nah, jadi- kenapa ya kok perempuan tuh kayak gini? Iya, jadi gimana nih Vi? Kenapa ya dengan Cia ini sensitif banget? Kira-kira perempuan ini sensitif ini kenapa sih? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Ya banyak banget ya perempuan itu sensitif daripada cowok dan sering dibilang makhluk paling sensitif. Dikit-dikit marah, Oh. dikit emosi ya kan. Iya, aku ini salah satunya. Pengen marah aja, dikit-dikit marah aja. Padahal nggak salah apa-apa, kadang aku marahin. Sampai dibilang, aneh kamu ini. Padahal nggak aneh, nggak tahu kenapa pengen marah Tiba-tiba aja. ya? Kalau nggak sesuai sama apa yang tak pikir kayak, kamu tuh kok nggak bener sih ngelakuinnya gitu loh. Nah Jadi aku itu marah. ngomong-ngomong tentang pemikiran ya, setauku dari beberapa artikel yang pernah tak baca itu ada perbedaan antara otak perempuan sama laki-laki. Apa itu? Otaknya itu beda. Otaknya beda atau fungsi Iya, otaknya? fungsi dan juga struktur daripada Oke. otaknya itu Loh, beda. bukannya fungsinya otak itu menyerap semua pikiran, merekam, apa sih ya? Dulu aku kok kayak Iya, gitu. benar. Itu kan, berarti Ah. itu sama cewek sama cowok. Cuman kan kadang ada yang contoh nih, misalkan ada orang yang lebih menggunakan otak kiri, ada orang yang lebih menggunakan otak kanan. Nah, mungkin kayak gitu yang dimaksud sama Lia. Terus habis Nah, kalau itu- cewek kenapa ini cewek ini? Karena Cewek ini fungsi pakai otak tengah. otak yang untuk merespon emosinya itu loh lebih dalam daripada laki-laki itu tadi. Oh, lebih sering dipakai. Ah. Ya laki-laki mah nggak mikir apa-apa. Loh, bukan nggak mikir, bukan nggak mikir ya, bukan nggak Maksudnya tuh mikir. dia kayak kalau ada apa-apa, ya udah gitu aja kayak be aja, biasa aja. Kita kan nggak bisa kayak gitu, nggak terima ya toh. Aduh. Tapi ya itu tadi, karena mungkin wanita ini di pandangan umum, terus habis itu bagaimana standarnya, bukan standar ya apa ya bahasanya, ya mungkin karena dia jadi budaya gitu ya. Jadi wanita ini memang lebih ekspresif daripada cowok kan. Kayak misalkan apa namanya, dia sedih itu pasti kayak kelihatan gitu. Iya. Karena mungkin ya menurutku kita sebagai wanita ini lebih memikirkan hal itu detail kayak kecil-kecil kayak gitu tuh. Jadi misalkan mau pergi kemana itu kita udah mikir nanti di sana butuh biaya berapa, nanti di sana butuh makan apa, terus nanti di sana ada toilet bersih apa enggak, terus nanti di sana kira-kira energi yang kubutuhkan seberapa. Itu kayak kita tuh sebelum berangkat detail-detail itu kayak sudah pikirin semua. Jadi mungkin itu yang bikin kita dulu otak kita ini kayak duluan capek kayak gitu. Jadi kalau istilahnya senggol dikit bacok nih. Mungkin itu ya menurutku ya. Mungkin kalau Lia, menurut Lia gimana nih? Kalau dari aku ya itu tadi ya, karena fungsi otaknya beda. Terus ada juga kalau pas tadi kan Vina kan tanya ke Cia, kamu lagi dapet nggak, lagi PMS nggak, gitu kan. Itu kalau misalnya kita emang lagi PMS, lagi dapet, itu emang ada hormon namanya estrogen sama progesterone.
Dari hormon itu karena kita PMS itu hormonnya naik naik, akhirnya memicu emosi-emosi itu tadi, lebih sering sensitif, disenggol dikit langsung Iya sih, kadang-kadang emang kalau misalnya kita lagi bertamu memang kayak gitu ya, pinginnya tuh marah aja. Sekalipun kita udah dibaik-baikin kayak gimana, tetap aja pingin marah. Gimana nih caranya yang ngontrol supaya kita nggak marah sekalipun udah dibaikin. Ya gitulah. Itulah cewek. Tapi unik ya cewek ini ya. Karena ya itu kan, seorang wanita ini karena memikirkan hal yang detail-detail kayak gitu. Jadi kalau mau dikumpulkan detail-detail kecil jadi kayak kompleks gitu loh. Jadi lebih mudah stres, lebih mudah capek juga karena pikirannya ini nggak pernah berhenti gitu loh. Selalu memikirkan kayak contoh ya, kita aja kalau misalkan punya teman atau mungkin punya komunitas, kita kan akan berusaha gimana ya caranya supaya tetap fun nih kalau ketemu contoh, atau mungkin ada agenda apa ya yang bisa diagendakan dalam bulan ini ya, atau mungkin ada agenda apa yang bisa dilakukan tahun itu kan semua berharapnya cewek kan yang melakukan. Contoh lagi juga kita dalam komunitas pasti apa yang diharapkan mengingat ulang tahun semua orang. Itu adalah cewek. Terus memikirkan hadiah untuk yang ulang tahun ini. Laki mau repot. Ya laki mah urunan berapa? Itu aja kan. Nah jadi mungkin hal-hal kecil-kecil ini jadinya kompleks gitu loh di dalam. Kalau misalkan dibedah ya mungkin pikiran itu tuh kayak ini apa aja sih pikirannya dia ini. Jadinya capek ya mikirin semuanya, akhirnya sekalinya diganggu, sudah meledak emosinya. terus tiba-tiba ya ampun ini pikiranku udah penuh, jangan ditambah-tambahin. Nah ya rasanya kayak gitu rasanya. Nah mungkin jadi wajar nggak sih ibu-ibu di jalan itu kalau misalkan ada yang maksudnya melanggar aturan itu sampai marah-marahnya kayak teriak-teriak gitu ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu juga salah ya. Maunya belok ke kiri tapi ritingnya. Nah mungkin di pikiran ibu itu udah bener aku sennya, tapi pas ngelakuinnya salah ternyata. Terjadi sama cewek. Kadang apa yang kita pikirkan itu beda sama apa yang kita lakukan. Karena mungkin kita terlalu banyak mikir. Jadi nggak sinkron terkadang ya, terkadang. Belok kanan, tapi Keluarnya belok kiri. Terus habis itu masih dimarahi lagi sama orang. Kayak, aduh, aku tuh nggak pingin kayak gitu, tapi terjadinya kayak gitu terus gimana? Akhirnya meledak loh. Ya, apalagi kalau misalnya pasangan kita sama-sama punya emosi yang gede banget sama kita. Waduh. Itu malah bahaya. Nanti jadinya perang dunia ke sekian. Sama mungkin ini ya, menurutku juga dari apa fakta menarik yang tadi dia kasih kan tentang kalau fungsi otak wanita itu lebih responsif dengan emosi-emosi sekitar kayak gitu. Kayak misalkan aja kalian punya nggak cerita-cerita kayak dibilang kurang empati karena kurang responsif dalam satu cerita yang sedih atau mungkin satu film yang sedih gitu, ada nggak kalian cerita-cerita? Aku nih. Jadi ada. dan itu yang bilang bundaku sendiri. Jadi gimana ceritanya? Jadi aku tuh kan ceritanya? sering emang nonton film bareng ya sama keluarga aku gitu kan, bareng-bareng nonton film. Terus sering nonton film yang sedih, film keluarga gitu kan. Nah terus ada film ya yang emang scene-nya itu dibuat nangis gitu. Bundaku sampai nangis sesungguhkan gitu ya. Tapi aku nih kayak Biasa. bener. Poker face. Biasa flat. Aku terkenal itu dengan poker face-ku yang biasa, yang flat aja kayak gitu kan. Sampai dibilang kamu ini ngelihat film sedih gini kok nggak ada empati, nggak ada emosinya sih gitu. Padahal ya bukan nggak punya empati, tapi emang ya nggak bisa keluar di ekspresiku, tapi dalam hatiku ya sedih gitu. Oke. Tapi untuk mengekspresikannya tuh beda-beda orang kan, ada yang dipendam, ada yang juga yang langsung kelihatan dari raut mukanya kayak gitu. Nah ya nggak semuanya harus disamain, harus kelihatan dari mukanya, harus nangis gitu kan, karena ya capek juga ya ngelihat film yang sedih-sedih terus ikutan nangis gitu kan. Ya itu sih mungkin kalau aku kayak gitu pengalamannya. Tapi aku baru menemukan nih cewek
sedih, mukanya kita merah atau kayak berkaca-kaca, sekali mungkin tidak menetes airnya tapi kan kayak berkaca-kaca gitu ya. Ini aku baru tahu nih cewek unik nih. Lah itu mungkin salah satu yang menurut aku kelebihan, tapi menurut orang-orang kekurangan dari empati ya. Menurut aku kelebihan karena apa? Karena aku bisa mengontrol raut muka kita ketika sedih, ketika marah, ketika apa, aku bisa mengontrol itu semua di dalam diriku gitu. Kalau aku nih ya, kalau marah udah langsung kelihatan nih orang. Saya lagi marah nih, jangan macam-macam gitu. Udah langsung berubah itu, drastis kalau aku. Kalau lagi seneng juga udah langsung kelihatan, oh ini lagi seneng nih. Kalau lagi sedih kayak ada lagi masalah itu tidak kelihatan nih. Ini gini-gini doang gini. Tapi mungkin menurutku ya, mungkin terkadang kayak misalkan bukan nggak bisa menunjukkan ya, lebih tepatnya kayak bisa menjaga diri gitu biar nggak terlalu drain energi mungkin ya. Kayak misalkan kita dengar cerita sedih ataupun melihat scene film yang sedih itu kan otomatis kalau kita menerima semua emosi dari film itu kan capek kan jadinya. Itu kan membuat energi kita kan yang mungkin waktu nonton film masih aman itu 70%. Setelah keluar dari bioskop bisa-bisa tinggal 30%. Hanya karena kita ikut tenggelam di dalam emosi dari film itu tadi kan. Itu kan sampai bikin kayak yang kamu cerita tadi kan, bundamu sampai sesenggukan apa itu kan, sampai ditanya pasti, kenapa sih bunda nangis? Ya sedih kan, jawabannya pasti marah kan. Sensitif. Nah langsung ting gitu karena ya energinya udah habis, terus masih disuruh menceritakan lagi sedihnya karena apa kan ya. Jadi mungkin itu yang Lia jaga. Jadi kalau Lia ditanya orang filmnya tentang apa, oh sedih sih tentang gini-gini, nah dia masih bisa jelasin gitu loh ke orang saat ditanya. Tapi kalau dia sudah menyerap semua energi, terus habis energinya penonton, pasti nggak akan bisa cerita dengan jelas gitu loh apa sih yang disampaikan tadi di filmnya. Nah itu kalau aku ya, kadang itu kayak gitu ya, udah sedih nih ya, yang awal udah semangat terus tiba-tiba sedih, nanti selanjutnya itu aku bakal sedih loh. Iya kan sedih terus. Iya, jadi ternyata itu energi kita terserap ya ternyata. Iya. Jadi aku kan akhirnya sudah nggak mood di setelahnya itu di seharian. Udah langsung nggak mood gitu karena wes sedih. Kecuali kalau dikasih disogok sama coklat. Beda cerita ya kayaknya ya. Tapi kalau aku ini amat-amatin iya juga ya, aku gitu orangnya. Jadi kalau misalnya udah diceritain sedih nih ya, atau kita lagi diapain gitu, terus tiba-tiba aku nangis gitu ya, ngerasa sedih, ngerasa nggak enakan, nanti setelahnya itu aku pasti terus pasti ke bawah itu pasti itu terus. Nah itu gak enak, capek juga sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga perlu sih kayak kamu gitu nggak usah pikiran, tapi nggak bisa. Aku pernah mencoba kayak gak usah terlalu sedih, gak usah terlalu terbawa perasaan, tapi nggak bisa. Itu kayak sudah melekat ya, naluri ya sebenarnya. Nih ya itu faktor biologis nalurinya perempuan itu, karena perempuan ini selalu dituntut lebih peka daripada cowok. Menurutku itu juga kayak misalkan ya, kita tuh harus bisa melihat orang ini lagi sedih nggak ya, orang ini lagi happy nggak ya. Itu wanita tuh harus dituntut tahu, karena ya ini dianggap bahwa wanita kan makhluk peka kayak gitu loh. Walaupun kadang ya teman kita nggak cerita aja kita kayak, kenapa kamu kok sedih? Dia bisa kan kayak gitu kan. Kalau cowok nggak mungkin ada obrolan kayak gitu. Kenapa kamu sedih? Nggak mungkin. Cowok mah cuek-cuek aja. Kecuali tiba-tiba nangis baru cowoknya, "Loh, kenapa kok nangis?" Nah, itu baru. Tapi kalau udah biasa aja ketemu cuman hai, kadang aja kita ngeliat orang ketawa kan ya, beda. Pasti kita ngomongnya, kamu lagi nyembunyiin apa? Ada masalah apa? Ya kan? Bisa tahu gitu loh. Bisa tahu kalau orang ini lagi nggak fine, padahal kelihatannya kan kalau dia dari ekspresinya ceria banget ya. Nah itu mungkin juga jadi salah satu hal yang membuat wanita ini juga ya sudah capek dengan hal-hal detail itu tadi. Dimana apalagi seorang ibu ya, keren banget menurutku ya kalau seorang ibu, karena dia harus bisa mengerti dan peka dengan emosi bukan hanya dirinya sendiri tapi juga orang rumah. Iya kan, kayak misalkan anaknya lagi sedih lah atau suaminya lagi stres apa itu, pasti istri itu harus bisa mengerti seenggak-enggaknya gitu loh. Nah itu sih menurutku wajar ibu-ibu ibu-ibu di luar sana. Iya.
Iya, tolong Jangan mengerti. marahin, Iya, kalau seorang wanita lagi sedih tuh cukup dipeluk aja, nggak usah. Maksudnya kalau lagi marah itu juga nggak usah. Oh iya, Nggak usah ditambahin marah. Jangan ditambahin marah, dengerin aja. Kadang wanitanya perlu didengar. Betul. Nggak perlu dikasih solusi Iya, sebenarnya. dengar aja. Iya. Ada di sebelahnya, di sampingnya, gitu ya. Karena kalau dikasih solusi kan ujung-ujungnya kan Mikir disuruh, lagi. disuruh mikir, jadi tambah wow. Nah jadi ya itu didengar aja, kayak nanti lama-lama pasti dia akan ada waktunya untuk iya ya kira-kira nih solusinya apa ya. Nah itu baru kasih advice itu ini begini. Tapi kalau dia lagi atau lagi ya itu didengerin aja cukup. Udah. Iya. Betul. Iya. Jadi ada timingnya gitu. Ya harus dimengerti ya. Iya, jadi ya cowok-cowok di luar sana belajarlah untuk mengerti itu. Karena kami adalah makhluk sensitif. Sama yang apa anak-anak yang mungkin mamanya sering ngomel-ngomel juga. Iya. Tolong dimengerti. Iya. Itu cukup diiyain aja. Nanti ada satu waktu di mana mama juga akan ngerti-ngerti sendiri gitu lah, paham-paham sendiri gitu kan ya. Jadi ya itu mungkin dari yang kita bahas ya kali ini tentang wanita adalah makhluk sensitif dan kita bertiga ini adalah salah seberapa dari Semua begitu makhluk banyak wanita yang ada di Ya, bumi benar. ini. Jadi ya mungkin buat teman-teman semua kalau misalkan kalian merasa bahwa aku ini kalau terlalu sensitif kayak gini nih bener nggak sih, atau kalau nggak gitu apa ya merasa kayak mungkin nggak diterima dengan lingkungan atau mungkin takut apa namanya ya takut merasa apa ya kalau orang bilang itu kamu tuh terlalu emosian orangnya gitu, sebenarnya enggak, cuman mungkin perlu latihan aja ya. Bisa kok kamu jadi seseorang kayak Lia itu tadi kan, bisa mengontrol emosinya dia, itu cukup dilatih sih sebenarnya. Iya. Kayak misalkan nonton film berusaha gimana caranya ya aku mau ngerti inti ceritanya tapi nggak mau terlarut di dalamnya. Nah mungkin bisa, itu bisa dilatih sih dari kebiasaan, mungkin dari pengalaman hidup, kebiasaan itu bisa banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kalian lagi berproses. Sip, betul. Nanti kalau kalian semakin dewasa pasti semakin bisa kan ya ngontrol Iya. semua emosi-emosi itu tadi, karena ya itu wanita itu strong guys. Jadi kalian para wanita, kalian itu wanita yang kuat dan banting. Tunjukkan Iya. bahwa kalian adalah strong woman. Yes, benar. Jadi ya itu mungkin yang kita bahas kali ini. Oke, jangan lupa terus cek kita di setiap sosial media kita. Langsung searching aja Felicia, pasti langsung keluar kita bertiga ini. Oke, see you on the next episode, Vi. Bye. Let's find the truth.